Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dari awal, bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Engkau yang sudah memimpin kami, Engkau yang sudah menuntun kami sejauh ini. Engkau terus membawa kami berjalan di zaman yang baru ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, kami menikmati persekutuan dengan Engkau setiap hari. Kami makan dari kebenaran firman. Haleluya. Perkataan-perkataan-Mu adalah perkataan-perkataan yang menghidupkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Shalom. Saya coba lihat yang di radio, siapa yang sudah menyapa. Hanya Mak Nail di radio juga. Ada 3 ya sejauh ini ya. Pak Lunggu belum menyapa. Jadi saya belum mengetahui ya, belum bisa tahu caranya berapa yang mendengarkan ini ya. Haleluya. Kalau yang aplikasi kemarin itu bisa tahu berapa pendengarnya. Ini nggak bisa karena ini iSCast ya. Cuman memang kelebihannya, tapi suara kalau dibandingkan yang sebelumnya, suara audionya ini lebih jelas atau gimana? Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang suaranya kemeresek, Pak. Meresek ya? Iya, di radio. Tadi waktu pertama buka jelas sekali, tapi kayak ada backsound yang kayak detak jam. Sekarang nggak ada, tapi kemeresek tuh. Sekarang suaranya kemeresek, Pak. Meresek ya? Iya, di radio. Tapi nggak begitu kencang ya? Jelas sekali, tapi kayak ada backsound yang kayak detak jam. Detak. Sekarang nggak ada, tapi kemeresek. Sekarang suaranya kemeresek, Pak. Tapi meresek ya? Delay. Iya, di radio. Tapi nggak begitu kencang ya? Jelas sekali, tapi kayak Apa itu detak jamnya? ini diulang-ulang lagi, Pak. Hah? Diulang-ulang lagi. Tapi nggak begitu kencang ya? Tuh. Oh bukan, itu karena masuk ke sini Bu. Oh iya ya, masuk. Dari radio masuk ke sini. Iya, jadi balik lagi ke radio. Bu, jadi masuk lagi. Oh iya. Suara masuk dari sana itu langsung masuk ke radio. Beda. Oke, baik. Puji Tuhan. Memang ini jangkauannya sudah lebih luas karena
Dia jadi 1.000 pendengar ya. 1.000 pendengar dan otomatis orang yang buka radio Kristen itu otomatis pasti karena kita yang terbaru dimasukkan di situ, itu akan langsung muncul. Jadi akan langsung muncul di layar mereka radio kita gitu. Hanya saja saya tidak mengetahui berapa jumlah pendengarnya ya. Jadi kemungkinan kita akan mudah dijangkau dengan banyaknya radio yang ada di situ ya, dan radio Kristen gitu. Kalau yang kemarin itu dia itu luar negeri ya, kebanyakannya gitu. Dan kita tidak begitu dikelihatan di sana, harus kita cari gitu. Kalau ini begitu orang install ini, kan begitu kita install kan langsung muncul radio kita kan di depan kan. Begitu kita install aplikasinya, langsung radio kita muncul di depan. Tidak perlu kita cari. Seperti Nobase kan, kalau kita install kan harus kita cari. Kalau ini tidak. Langsung muncul radio kita di depan. Yang terbaru ditambahkan gitu. Dan memang radio yang ini, pemiliknya ya ClickHost itu yang selama ini memang kita, ini servernya. Dan ternyata orang Kristen. Dan kemarin itu dia yang installkan di laptop saya ya, lewat ini ya. Lewat apa namanya yang di remote control ya. Jadi saya liatin dia kerja di laptop saya gitu. Dia yang kerjain di laptop saya semua. Karena memang saya lihat wah agak ribet juga ini sistem kerjanya. Saya perhatikan satu-satu dia kerja ke sini ke sini ke sini sambil dia cari ininya gitu ya. Dan ya semua gratis gitu ya. Itu kan ya. Saya tahu saudara begini saudara ya. Saudara, ini yang belum muncul boleh inilah dikasih tahu gitu. Hah? Apa dia bilang? Iya makanya. Teman-teman yang di radio yang ini bisa gabung juga di sini ya, supaya lebih ini ya. Karena berkali-kali nanti saya misalnya mengulang-ulang itu dalam arti begini ya. Ada sesuatu yang memang yang benar-benar saudara saya harus mengulang mengatakan kepada saudara bahwa persekutuan ini saudara ini benar-benar berbeda sekali saudara. Berbeda dalam arti bukan karena kita ngikut siapa gitu. Ya. Kita tidak secara bukan istilahnya kita langsung ketemu dengan mereka yang ada di itu ya di aliran gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu ya. Tetapi memang benar saudara kita itu seperti dibawa Tuhan ke sana dan saya benar-benar tidak bergantung sekali dengan mereka gitu, tidak gitu. Tetapi saya mulai memperhatikan gitu ketika saya coba sampaikan di sini gitu ya. Dan saya melihat konfirmasinya begitu baca lagi yang di sana gitu ya. Saya baca kok sama ya. Beberapa kali gitu. Jadi bahkan hal-hal itu sebetulnya sebelum saya baca di mereka itu saya kadang dalam hati saya begini. Ini misalnya saya sampaikan sesuatu yang menurut saya belum tahu dari mana gitu ya. Saya belum baca dari mana. Tetapi begitu saya tadinya masih ragu gitu. Tapi karena
kita terus mengikuti ya. Dalam arti saya terus mengikuti pergerakan Tuhan di dalam, saya katakan dulu di dalam saya gitu ya. Saya mengikuti gitu. Ke arah mana dia, sambil saya mengecek apakah masih muncul manusia saya gitu. Apakah masih muncul gagasan saya gitu. Ya. Apakah masih muncul pikiran saya lebih kuat daripada pikiran Tuhan gitu. Jadi benar-benar seperti Tuhan tunjukkan gitu ya. Bagaimana dia yang berkata-kata atau saya yang secara manusia berkata-kata. Jadi dari sini saudara, saya coba bisa memahami bagaimana dulu Tuhan Yesus. Karena kan ketika dia berdoa itu saudara, itu adalah dari dia manusianya. Gitu. Jadi ketika dia bilang Allah itu Bapanya, itu bukanlah Yesus secara roh. Gitu. Ternyata bukan. Ternyata itu adalah Yesus secara manusia gitu, atau dagingnya gitu. Memang saudara, dagingnya dia itu berbeda dengan kita. Jadi dagingnya dia itu tidak dirusak oleh iblis. Tidak pernah dirusak. Dirusak dalam arti begini, dia nggak ikut makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia nggak ikut. Dagingnya dia ya. Kalau Allahnya ya sudah pastilah gitu kan, dia Allah. Esensi yang paling tinggi. Rohnya gitu ya. Itu sudah esensi paling tingginya. Gitu. Ya. Tetapi karena memang Allah itu yang jadi manusia gitu. Jadi kemanusiaannya Yesus itu memang benar-benar berbeda. Oke. Nah, jadi saudara dalam hal ini saudara, walaupun dia turut merasakan apa yang kita rasakan gitu ya, itu karena dia turun di antara kita. Ada di antara kita. Gitu. Jadi ketika yang ada di Cina itu yang dia bilang perempuan itu adalah mewakili manusianya kita. Yang sudah dirusak. Ya, yang sudah dirusak oleh si jahat. Kata dirusak di sini saudara, bukanlah hanya bukan dari segi kerusakan secara negatif ya. Maksudnya itu kejahatan. Karena menurut Tuhan saudara, kebaikan daripada manusia lama kita itu benar-benar juga kejijikan di hadapan dia. Inilah yang sedang disingkirkan oleh Tuhan gitu. Ketika dia berinkarnasi kembali. Jadi yang selama ini kita pelajari itu sudah tepat gitu. Jadi saudara, ketika dia bisa memperoleh tubuh kemuliaan itu, nah inilah sebetulnya jadi tubuh kemuliaan ini yang datang kepada kita, yang turun kepada kita gitu. Ya, tubuh kemuliaan ini yang turun, yang menjadi manusia kepada kita. Nah, inilah sebetulnya yang sedang mendampingi kita. Lihat apa namanya perkembangannya ya. Ya, boleh dimunculin videonya semua ya, teman-teman. Supaya lebih ini ya, dan supaya saya tahu saudara, dengan saudara memperhatikan dengan baik gitu ya, maka kerusakan di dalam saudara itu makin lama makin dibersihkannya, diperbaikinya gitu. Karena cara dia memperbaiki itu dengan kata-kata, bukan dengan kuasa roh, bukan. Tetapi di dalam kata-kata itu ada roh juga. Ya. Tapi kali ini benar-benar saudara,
Kita itu ditaklukkan dengan kata-kata. Nah, sementara itu saudara, di luar kita, di bumi ini saudara, jadi ibaratnya sebetulnya kita itu menurut firman Tuhan, kita itu, jadi begitu kita mulai mendengar dia, kita masuk dalam perlindungannya. Kalau kita dulu yang kemarin tentang apa namanya, yang Iron Dome itu ya. Nah, jadi ibaratnya saudara, begitu kita mendengarkan perkataannya, ini perkataannya di sini bukan lagi firman Tuhan yang kita pahami dengan pikiran kita, gitu. Kan. Kalau firman Tuhan yang kita pahami dengan pikiran kita, itu akan cepat runtuh. Gitu. Kan misalnya begini, kita mengimani. Kita mengimani Mazmur pasal 91. Oke? Itu kan namanya mengimani. Ini runtuh. Istilahnya runtuhnya begini, zaman ini sudah berlalu. Karena semua orang masih pakai sistem seperti ini, mengiman-imani. Jadi dengan begitu membaca banyak Alkitab gitu, isi Alkitab gitu, tulisan para nabi, lalu tulisan buku-buku gitu ya. Mereka itu hanya menggiring ke Tuhan gitu. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Jadi para rasul ini sebetulnya itu diibaratkan para nabi, dan jadi semua yang istilahnya menceritakan tentang Tuhan yang dipakai oleh Tuhan gitu. Sampai kepada masa kedatangan Tuhan yang kedua kali yang kita terima. Mereka ini hanya menggiring kita seperti Musa menggiring lewat Tauratnya gitu. Makanya dikatakan ketika Tuhan Yesus datang, jadi dia menghentikan zaman Taurat gitu loh. Dia menghentikan, termasuk zaman nabi-nabi dia hentikan. Setelah berulang kali berbicara melalui nabi-nabinya. Masih ingat kemarin yang saya katakan bahwa seorang nabi itu saking memang dia itu hanya disuruh untuk mengucapkan sesuatu, itu benar-benar dia harus lari. Begitu dia ucapkan sesuatu. Jangan sampai istilahnya begini, jangan sampai raja itu yang mendengarkan firman Tuhan itu ngajak dia ngobrol. Nah, waktu ngajak dia ngobrol itu saudara, disitulah si jahat itu mengambil keuntungan gitu. Akhirnya si raja ini gitu bisa mempengaruhi si nabi ini, ceritanya begitu. Makanya kalau kita perhatikan ketika di zamannya Daud kan dia selalu ada nabinya gitu, pelihatnya katanya. Tapi ingat waktu Daud mengatakan niatnya untuk membangun bait suci, dia sampaikan ke siapa itu pelihatnya waktu itu? Nabi Nathan, Pak. Bisa hidup sendiri. Oh, itu di tempat ibu kah? Oh, radio ibu jalan ya? Ya? Enggak, Pak. Enggak. Radionya sudah saya matikan. Barusan matikan atau? Dari tadi. Kok ada suara di sini juga tiba? Emang saya tadi barusan bilang Nabi Nathan. Enggak, radius ini di sini saya tiba-tiba tadi terdengar gitu perkataan di sini di handphone saya. Katanya, suara siapa ya? Ya, karena saya bilang Nabi Nathan, Nabi yang Daud itu, betulkah Nabi Nathan? Bukan, suara saya tadi, suara saya bukan suara ibu. Oh. Baik, baik.
Karena posisi radio saya mati gitu loh. Tiba-tiba dia hidup. Dengar suara dari handphone saya. Suara radio. Baik, oke ya, kita lanjut ya karena mungkin belum ini ya. Nabi Nathan ya, perhatikan di situ. Waktu Nabi Nathan ini bilang seperti itu, lalu kan lanjutkanlah niat hatimu katanya. Itu baik itu katanya. Nah, tetapi tiba-tiba begitu Nathan ini pulang, itu ditegur sama Tuhan. Bilangin sama ini. Oke, perhatikan situ. Jadi, saudara, memang dirancangkan oleh Tuhan bahwa pada waktu itu Nabi itu dia hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh Tuhan gitu. Tetapi karena memang dagingnya dia itu apa namanya ya? Belum waktunya. Jadi inilah beda dagingnya Nabi, daging manusianya Nabi itu dengan manusianya Yesus. Jadi manusianya Yesus berbeda dengan semua, nggak boleh disamain. Jadi dia itu benar-benar dia itu Allah itu gitu. Ya, di dalam manusia Yesus gitu. Sekaligus dia itu tetap ada di alam roh. Ya. Karena ini pekerjaan dia. Sama seperti ketika dikatakan pada hari ini aku melahirkan engkau katanya. Jadi pada waktu itu Daud kan dia itu belum ada yang ngajarin dia. Tapi dia pokoknya tulis aja yang dia mazmurkan itu, dia tulis aja gitu. Dia belum punya satu satu pelajaran bagaimana mendengar suara Tuhan, dia tidak punya. Berbeda dengan kita. Jadi begitu kita ini sudah belajar namanya tentang mendengar suara Tuhan dan seperti sudah ada kurikulumnya mulai gitu. Nah, kita itu rentan mendengarkan suara Tuhan seperti suara Tuhan karena kita itu sudah membuat satu aturan bahwa suara Tuhan itu harus seperti yang di Alkitab. Jadi ini rentan sekali ini salah. Karena kita ini pasti ada hal-hal yang di dalam diri kita ini yang tidak mau disentil oleh Tuhan gitu. Karena di dalam kita kan tipuan daripada si jahat itu menipu kita. Kita akan berusaha melindungi diri kita sendiri. Kita sudah buat benteng. Dan yang buat benteng itu ingat, itu si jahat juga karena kita sudah rusak. Oke. Nah, jadi sekarang ini saudara perhatikan ya. Jadi yang kita dengar selama ini, sekarang ini makin lama kita itu saudara, makin ditaklukkannya orang yang dipakai dia bicara ini. Dan prosesnya juga sama seperti saudara. Nantinya begitu. Jadi ibaratnya untuk sementara waktu orang yang dipakai bicara ini, ya. Jadi saya sebutkan dulu begitu, supaya saudara itu mulai bisa ditaklukkan oleh firman. Bukan saya yang menaklukkan saudara, tapi firman dan kita semua ditaklukkan. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya melihat bagaimana Tuhan menaklukkan saya. Gitu. Saya yang perhatikan gitu. Jadi benar-benar itu seperti digiring gitu. Sampai kepada masa yang sekarang. Sehingga saudara, benar-benar kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang mengajar kita. Bukan manusia. Tetapi ini seperti waktu Tuhan dulu datang menjadi manusia. Jadi di situ saudara, manusianya Yesus dengan keilahiannya Yesus gitu. Itu berbarengan. Nah,
Jadi kemanusiaan Yesus itu tidak seperti Elia. Tidak seperti Musa. Nah, kalau Musa dan Elia ketika mereka dipenuhi dengan roh Tuhan gitu, itu mereka cenderung cenderung masih dipakai oleh si jahat. Kalau Tuhan tidak. Dan tidak bisa. Oke, perhatikan ya. Waktu manusia Yesus. Jadi waktu dia bicara, jadi manusia Yesus ini karena dia itu adalah Allah itu juga. Tapi dibuat dia itu jadi ketika manusia Yesus ini dagingnya itu menampung Allah. Jadi manusia Yesus ini karena dia itu juga Allah itu. Jadi benar-benar Allah itu membuat si manusia Yesus ini bisa benar-benar dia itu adalah Allah, namun kesupranaturalannya dia itu dikendalikan oleh Allah gitu. Ya. Dikendalikan oleh Bapa. Jadi walaupun dia kenapa? Jadi Bapa itu disebut. Itu sebetulnya ini yang manusianya ini sebetulnya. Yang menyebutnya dia Bapa. Jadi kalau dikatakan dikatakan oleh Daud itu, duduklah di sebelah kananku. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jadi kata diperanakkan di sana, kata diperanakkan di situ bukan seperti pemahaman kita di sini di dunia manusia ini. Ya, jadi kata diperanakkan di sana posisi daripada firman di sana yang dilahirkan itu gitu, yang dilahirkan bukan berarti jadi posisinya Allah itu lebih tinggi daripada firman di sini. Ini adalah prosedurnya supaya Allah. Jadi sebetulnya Allah yang satu itu dia tidak terpengaruh apapun gitu. Jadi dia buat dirinya yang lain. Kira-kira begitu. Tapi dirinya yang lain ini tak terpisah dengan dia. Oke? Tak terpisah. Hanya saja dia boleh karena dia kurangi dirinya. Karena dia kurangi dirinya dalam arti dia buat dirinya yang lain. Tapi dia buat ini supaya jadi pelajaran bagi makhluk yang lain. Jadi dalam hal ini malaikat-malaikat tidak mengerti. Ciptaan-ciptaan. Jadi kita sama dengan malaikat. Mau siapapun dia. Kita nggak mengerti. Karena ini dia kerjakannya diam-diam. Dia sendirian. Apalagi pada waktu itu nggak ada yang mengerti ini. Di mana Allah itu bekerja secara diam-diam. Dan walaupun dia tunjukkan kepada siapapun. Mau dia rasul hebat apapun gitu ya. Mereka tetap tidak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Allah. Tidak tahu secara keseluruhan. Mereka bisa tahu kalau dikasih tahu. Oke? Nah, kondisi seperti inilah yang dimiliki oleh Yesus ketika dia menjadi manusia juga.
Kan dia itu kan mengikuti prosedur sampai usia 29 tahun. Oke? Namun dia ini saudara, tidak boleh kita katakan, oh dia punya naluri seperti kita, naluri ingin menikah. Tidak, dia nggak punya. Karena dia sendiri mengatakan, ada manusia yang ditentukan sejak dari lahir tidak menikah. Jadi saudara, perkataan ini, jadi itu seperti inilah pekerjaan Tuhan yang tersembunyi. Ya, pekerjaan Tuhan yang tersembunyi. Dari mana kita tahu, saudara? Kenapa Yusuf bisa benar-benar menahan dirinya? Benar-benar menahan dirinya itu tidak jatuh kepada istri Potifar. Tahu nggak apa yang membuat dia? Kalau dari garis keturunan, kalau kita lihat dari garis keturunannya Yakub, wah itu ada penyimpangan. Yehuda lihat anak pertama saja, yaitu Ruben, itu sudah melangkahi petiruan ayahnya, menaiki petiruan ayahnya. Jadi istilahnya ada di dalam garis keturunannya Yakub itu roh perzinahan. Kalau kita mau ikut secara misalnya kita ini pelepasan. Tetapi Yusuf berbeda. Jadi tanpa diketahui oleh siapapun, ketika Yusuf bakal anak, Allah itu kayak memasukkan seperti kalau kita bahasa kita manusia. Dia seperti memasukkan satu zat. Ini bahasa manusia ya. Ini tentu firman. Yang membuat Yusuf itu benar-benar seorang pribadi yang bisa menjaga kekudusannya. Seperti itulah yang dipunyai oleh Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh Yesus itu, oh mungkin dia, kan curiga pernah murid-muridnya kan ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria. Apa sih yang dia pengen? Karena berbicara. Jadi setiap kali saudara, dia itu bersentuhan dengan perempuan. Ketika bersentuhan dengan perempuan, misalnya pada waktu perempuan yang berdosa itu mengurapi dia. Itu kan persis. Jadi ketika dia belakang itu, kalau itu di belakang saudara, di belakangnya dia, itu orang-orang lain lihat, dia itu perempuan berdosa. Perempuan berdosa artinya pelacur. Tetapi saudara, jadi orang-orang itu berpikir, kalau dia nabi, tentulah dia tahu siapa itu. Artinya begini, jadi para nabi di zaman itu mereka benar-benar menjaga dirinya. Supaya dia itu tidak terkontaminasi oleh perempuan manapun. Istilahnya menjaga seperti itu. Artinya banyak nabi itu saudara, dia itu istilahnya kalau istilah sekarang pendeta juga malaikat. Bukan, pendeta juga bukan malaikat gitu. Sehingga kalau misalnya berdekatan dengan perempuan gitu ya, pasti nanti jatuh, kira-kira begitulah. Istilahnya ya. Nah, itulah manusia yang sudah dirusak. Sementara saudara, Tuhan katakan begini, ada yang ditentukan tidak menikah. Nah, inilah sebetulnya model pekerjaan Allah yang tidak diketahui oleh orang lain. Sama dengan kita. Jadi sebetulnya kita ini semua itu seperti ada takdirnya. Takdir dalam arti kita itu menjalani garis kehidupan yang sudah ditentukan gitu. Yang sudah ditentukan dan kita nggak boleh lari dari situ. Oke, dalam perjalanan kita. Nah, yang membuat kita itu lari, lagi kita perhatikan orang lain. Selalu sisi manusia itu begini, apa yang terjadi dengan dia ya? Kepoin orang lain. Jadi saudara, kita lihat di sini saudara. Jadi manusia Yesus itu saudara, karena dia itu adalah Allah itu sendiri. Jadi
Manusia Yesus ini, saudara, benar-benar berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kenapa Abraham bersuka cita melihat harinya? Itu adalah karena dia melihat bahwa Yesus itu adalah keturunannya. Tetapi dia melihat sebagaimana dulu dia dipimpin oleh Allah yang tidak kelihatan itu. Dia melihat keturunannya ini dipimpin oleh Allah yang tidak kelihatan. Ya, cuman begitu Yesus berkata-kata, wow, ternyata keturunanku ini adalah anak itu. Tapi bukannya dulu itu dipahami dia. Tepat ketika kita mulai seperti sekarang ada yang mencerita seperti ini. Ini seperti Tuhan yang cerita kepada mereka. Karena sekarang mereka itu ada di dalam dia. Jadi dikatakan mereka beristirahat sekarang. Beristirahat dalam arti mereka diajarin langsung oleh Tuhan. Lewat mulut orang-orang. Bagaimana mereka disempurnakan? Lewat mulut orang-orang yang dulu mereka persiapkan itu. Jadi ceritanya begini. Seperti Daud. Seperti Daud itu ketika dia mempersiapkan kepada anaknya. Kan ada banyak pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Daud. Namun karena dia sudah tahu bahwa dia akan menempuh segala jalan yang fana. Dia berikanlah wejangan terhadap anaknya. Karena saudara, tentang lahirnya anaknya ini saudara, si Daud secara khusus dia melatih Salomo ini saudara. Dengan hikmatnya, dengan pengajarannya. Salomo ini berbeda dengan anak-anak Daud yang lain. Sebetulnya nama Salomo itu, dia itu kan seperti anak penghiburan. Bukan sekedar anak penghiburan, anak damai. Jadi saudara, keadaan Salomo itu sangat bertolak belakang dengan keadaannya Daud. Daud itu sebagai orang yang jago perang. Makanya dia nggak bisa bangun bait suci. Tangannya berlumuran darah. Namun semua tentang untuk bangun bait suci ini, dia yang lebih tahu. Makanya saudara, dia itu siapkan, dia habiskan energinya untuk mempersiapkan bangunan bait suci. Oke, nanti kita ini. Baik. Sekarang saudara bisa cepat mengikuti ya. Mengikuti gini saudara. Dengerin aja. Jangan lawan. Ya. Jangan berusaha memahami dengan kali ini saudara, supaya kita ini cepat maju gitu. Supaya saudara bisa benar-benar melihat bahwa semua ini perkataannya dia. Cara dia menjelaskan ini. Saya pun nggak pernah bisa ngerti kok bisa menjelaskan seperti itu. Dari diri saya ya. Kenapa saya sebutkan ini berulang-ulang? Ini juga untuk mengatakan kepada saudara, saya pun heran kok bisa menjelaskan seperti ini. Bukan karena misalnya baca buku apa gitu. Bukan. Jadi ini benar-benar saudara, benar-benar dia itu kayak menjelaskan sendiri kepada kita. Jadi karena pikiran saya itu sudah ditaklukkan oleh dia. Gitu ya. Karena saya sudah mengalami yang namanya saya ini manusia celaka. Karena saya sudah memahami kerusakan saya juga. Mulai dikasih tahu. Ini kerusakan. Jadi ketika dia mulai berbicara gitu. Diam-diam
saya juga ditaklukkannya. Ya, jadi saudara, ketika Daud dia mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan bait suci. Jadi saudara, di dalam hati Daud itu ada sesuatu yang sangat tulus sekali yang sebetulnya Daud tidak tahu kalau itu Tuhan. Tidak tahu, dia masih bercampur kuat sekali dengan manusianya. Jadi sebetulnya Daud ini sudah menampung Tuhan. Oke? Dia sudah menampung Tuhan, tapi dia nggak tahu. Karena saudara berikutnya dia baru tahu, dia bersemayam. Kan Daud yang mengatakan itu. Bersemayam bersama dengan orang yang remuk dan hancur hati. Itulah Daud. Jadi hidupnya Daud ini jadi diizinkan Tuhan itu mengalami ditolak oleh keluarga, tidak dianggap oleh kakak-kakaknya padahal dia anak bungsu. Bahkan ayahnya sendiri nggak percaya sama dia. Ketika Samuel, inikah anak-anakmu? Ada sih satu lagi. Berarti saudara, ketika Samuel bilang sama bapaknya, kumpulkan semua anak-anakmu. Bayangin yang dikumpulkan semua kecuali Daud. Dan Daud pada waktu itu kalau saudara lihat, dia benar-benar itu seperti dipimpin oleh Tuhan tanpa dia sadari sampai dia itu takut memotong punca jubahnya Saul. Ketika dia itu dikudeta oleh anaknya sendiri, dia itu rela melarikan diri. Ketika Simei mengutuk dia mengatakan kepada panglimanya itu, ketika panglimanya ingin mendapatkan perintah supaya bunuh Simei, dia tegur. Karena diam-diam Daud tahu tentang orang-orang dekatnya. Jadi saudara, ibaratnya saudara, ketika dia melakukan atau memerintahkan segala sesuatu, ide-idenya dia, itu semuanya kebanyakan lahir dari ketika dia duduk di kaki Tuhan. Jadi sebetulnya Daud ini sudah mulai merepresentasikan Kristus. Karena Daud itu seorang pemazmur, jadi dia menanti-nantikan. Jadi dalam dia berdoa itu saudara. Jadi kalau saudara lihat doa-doanya dia, doa di malam hari, itu telah dibuat menjadi firman Tuhan. Sadarkah saudara dari sini bahwa Daud tidak menyadari kalau Allah itu bekerja di dalam dia. Firman itu bekerja di dalam dia. Dan diam-diam dia mulai kasih nasihat. Ketika dia mau ini, saudara, ketika dia mau memulai perjalanan ke dunia fana yang dia bilang itu. Aku akan menempuh segala jalan yang fana, katanya. Dia nggak tahu. Tetapi saudara, dia mempersiapkan anaknya. Nah, anaknya ini harusnya karena dia itu lahir di masa damai. Harusnya dia ini banyak sekali harusnya dapatkan firman. Hanya saja hikmatnya itu dia pergunakan untuk mencari hikmat yang di bumi ini. Sehingga hikmatnya dia ini diizinkan Tuhan berkembang. Jadi dari sisi baik. Ya, dia izinkan berkembang. Sampai pada akhirnya harusnya Salomo itu belajar. Harusnya dia nggak stres. Seperti yang diutarakan dia di kitab Pengkhotbah. Ternyata semua sia-sia. Tetapi saudara, itu menunjukkan kepada kita yang sekarang hidup di akhir zaman ini. Supaya kita tidak mencari apa yang dicari oleh Daud, oleh Salomo. Karena Salomo itu
boleh dikatakan puncak daripada raja-raja Israel. Karena kan berikutnya kan sudah hancur kerajaan itu. Sudah diruntuhkan kerajaan itu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus tampil, kan dia bilang, rubuhkan bait suci itu. Oke? Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Artinya sejak zaman Yesus, dia mendirikan bait sucinya sendiri. Namun saudara, setelah dia dirikan di atas batu karang ini, aku dirikan jemaatku, katanya kan, kepada pewahyuan yang diterima oleh Petrus. Namun selanjutnya ini pun diizinkan berkembang sampai dengan sekarang. Istilahnya begini, saudara. Istilahnya dari zamannya Salomo sampai ke zamannya Yesus. Oke, diizinkan bait suci itu berdiri. Itu sampai dikatakan, lihatlah megahnya bait suci ini, katanya kan. Itu sebetulnya berbicara mengenai pengajaran Taurat itu yang sudah sangat kuat. Yang disimbolkan dengan bait suci itu. Lalu Tuhan bilang apa? Ini akan diruntuhkan sampai tidak ada batu di atas batu. Sampai seperti itu runtuh. Sampai rata gitu. Sampai Tuhan bilang, tidak ada batu di atas batu. Nah, tetapi itu saudara juga berbicara mengenai pekerjaan Taurat yang sudah selesai. Paulus juga menemukan selesai dalam arti itu pekerjaan Tuhan. Namun orang-orang yang tak mengikuti Tuhan, yang mempercayai Taurat itu, yang hidup oleh Taurat itu akan mengalami juga. Itulah yang diwakili oleh pemuda yang kaya itu. Ketika pemuda yang kaya itu melakukan semua Taurat itu dengan baik, karena memang saudara, upah daripada melakukan Taurat itu adalah mendapatkan berkat jasmani. Belum mendapatkan kehidupan di tahap berikutnya. Makanya ketika Tuhan datang, ketika dia datang kepada Tuhan, si pemuda yang kaya ini, dia bilang, kamu ingin sempurna. Kalau kamu ingin sempurna, juallah. Jadi ini semua saudara nggak bisa kita samaratakan kepada semua orang kaya. Pemuda kaya ini nggak sama dengan pemuda kaya yang mana dimanapun gitu, nggak sama. Pemuda yang kaya ini kaya bukan karena korupsi. Dia kaya karena dia mengikuti Taurat dengan baik. Memperkatakan firman Tuhan. Hatinya tulus, hatinya murni. Benar-benar dia melakukannya. Sehingga yang di Ulangan pasal berapa itu? 28, yang kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk. Jadi dia memperoleh berkatnya. Dia menjadi kaya, kian kaya, dan bertambah kaya. Hanya saja perjalanan dia tidak mengikuti Abraham. Abraham itu, dia itu saudara, ketika diperhadapkan dia itu mau mati, gak punya penerusnya, dia itu diam-diam ngomong sama Tuhan, itulah doa. Doa itu harus daripada pekerjaan Tuhan di dalam kita. Sama seperti Adam. Adam itu dibuat tertidur. Tetapi waktu dia memberikan nama kepada binatang itu, dia capek, mulai ada di sini pikiran. Kok mereka ini berpasang-pasangan ya?
Dilihat datang satu, datang pasangannya. Datang pasangannya. Waktu dia mau tidur, dia bayangkan, kok mereka semua ada pasangan. Untuk beberapa waktu. Nah, di dalam hatinya ini ada sesuatu. Kok saya sendirian ya, Tuhan? Kan ceritanya di situ kan Tuhan itu datang pagi dan petang kan? Jadi antara pagi dan petang ini, dia menjalani kehidupan sebagai manusia yang belum tahu apa-apa. Yang belum punya pengalaman. Dia belum tahu apa itu keinginan. Karena dia masih hanya nurut saja. Dia nggak ada dia keinginan, misalnya keinginan seks, belum ada. Nggak ada semua itu, saudara. Makanya ketika ada Hawa itu, ya mereka belum mengerti. Jadi nggak ada hubungan itu, saudara. Hubungan laki-laki dan perempuan itu belum ada. Ya belum dikasih, belum difirmankan. Lihat itu ya, makanya banyak orang, kenapa ya dulu mereka tidak melakukan dulu baru? Nah, belum ada. Karena itu di Taman Eden. Kenapa terjadi kekacauan, seks segala macam sampai ini? Kenapa? Itu karena akibat kerusakan yang sangat parah. Melanggar aturan. Tapi tahukah saudara? Dia bebas bisa mengerjakan, bisa memperbaiki. Bebas saudara. Dan dia sendiri ketika berkata-kata melalui mulut saudara, firman yang saudara ucapkan, disinilah bekerja, benar-benar bekerja, menghentikan zaman yang kemarin. Jadi kita ini saudara, kita ini secara diam-diam. Jadi kita ini ibarat perjalanan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, begitu dalam kelompok ini, itu dia pilih ada orang-orang yang telah menjadi dalam persekutuan kita ini kita makan firman sama-sama. Jadi lahirlah seorang yang terbentuklah satu orang yang menjadi kayak kakak sulung gitu. Kalau di zaman gereja mula-mula, ketika mereka berpencar, saudara. Mereka itu belum seperti yang sekarang. Karena juga saudara, mereka masih ada di melanjutkan pekerjaan Yesus. Sampai ke sekarang masa kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi para rasul dan semua yang lain tokoh-tokoh itu hanya seperti posisinya seperti Yohanes Pembaptis. Seberapa hebat dia, seberapa banyak pewahyuan yang dia miliki, seberapa dekat dengan Tuhan. Mau siapapun, paling itu kelasnya semua itu adalah sampai tidak bisa membuka jalan baru. Kalau di istilah mereka itu, saudara, istilah yang di sana itu tidak bisa membuka. Kalau saudara nanti mulai renungkan, tidak bisa. Dan tidak boleh kita tidak bisa mempelajari untuk membuka jalan yang baru ini. Nggak bisa. Jadi kalau sudah ranah jalan ini sudah ranahnya Tuhan, bukan jalan kita manusia. Kita ini justru harus hanya punya seperti pola yang dimiliki oleh Yesus dulu. Minimal itu terbangun di dalam kita. Bapakku lebih besar. Anak tidak dapat melakukan kalau dia tidak melihat
Bapaknya melakukan. Itu pikiran dan perasaan Kristus itu yang harus terbangun di dalam kita. Inilah benteng kita. Supaya apa? Supaya iblis itu tidak menelan kita. Saudara, roh kesombongan itu, saudara, menganggap diri lebih daripada yang lain. Itulah strategi daripada si iblis untuk menelan seseorang yang mulai menerima pekerjaan Tuhan. Yang sudah mulai ditaklukkan. Tetapi orang-orang yang sudah ditaklukkan ini, dia terus gitu ikut. Dia ikut. Jadi kita ibarat, kita seperti melanjutkan kehidupan Paulus. Ibaratnya. Yang dia itu, jadi dia kan sudah tidak mencari ini kepada diri sendiri sebetulnya. Karena dia sudah menemukan dirinya manusia celaka. Namun saudara, karena memang di satu sisi pekerjaan Tuhan itu kedatangan Tuhan yang kedua belum terjadi gitu. Dia masih ada dalam tahap pekerjaan. Jadi dia itu ya sudahlah berhenti. Tetapi tahukah saudara? Ada orang-orang sebelum dia justru bisa tidak perlu melewati kematian secara fisik. Contohnya Elia. Contohnya Henok. Mereka benar-benar saudara, bagaimana firman itu mengubah sampai ke tubuh mereka. Sampai mengubah. Paulus itu ketika mengucapkan tentang pengangkatan, itu terinspirasi daripada dua tokoh ini. Sama dengan Yesus yang naik ke sorga. Sampai dia bisa menyelidiki, jikalau roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka dia akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Hanya saja itu adalah pengetahuan secara akal. Dan orang lain kita yang mendengarkan berikutnya, wow. Jadi karena kita masih terikat dengan hal supranatural, maka saudara, orang-orang sebelum kita di kebatinan saudara, itu mereka belajar ini saudara. Tapi mereka belajar secara roh. Sehingga mereka juga bisa mengalami astral. Bisa mengalami tubuh mereka itu pindah. Mereka bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi saudara, mereka cenderung itu memuaskan si jahat. Bukan memuaskan Tuhan. Jadi saudara, kita tidak perlu seperti itu. Ingat kemarin saudara, jadi waktu saya mulai ikut pelajarannya Pak Andreas itu, tahu nggak? Saya dengan Pak Abdi itu ketika mulai masuk alam roh itu. Kami sampai begini karena kami dulu sering ngopi-ngopi gitu ya. Jadi suatu saat saking pengen sharing gitu ya. Terjadilah pikiran di sini, terbentuk pikiran di sini. Begitu kita bisa masuk alam roh gitu. Kita bisa ngopi di alam roh. Tahu nggak saudara? Itu gagasan iblis. Untuk membuat kita ini jadi seperti manusia super. Sementara Tuhan itu justru dia benar-benar itu begini. Dia yang adalah Allah yang super itu menjadi manusia. Ini yang harus pikiran kita. Karena begini saudara, begitu kita menjadi super, maka kita tidak bisa menolak sanjungan manusia. Waktu kita disanjung manusia, maka kita ini itu akan ikut dengan permintaan pasar. Makanya Tuhan langsung tegur. Seperti itulah nabi-nabi dulu ditaklukkan. Seperti itulah mereka memperlakukan para nabi. Nah, jadi para nabi ini yang kita kemarin bicara diwakili oleh nabi muda itu, kenapa Tuhan kasih tahu kepada dia?
Karena saudara, ini juga di satu sisi menjadi satu pelajaran. Gitu ya. Nah, jadi si nabi muda ini, jadi Allah itu sudah melihat garis hidupnya. Oke? Dan dia sudah menentukan garis hidupnya. Oke? Namun dia kasih kesempatan. Oke? Dia kasih kesempatan, pokoknya dia kasih firman. Kalau dia ngikut firman ini, padahal kan waktu dia dengar firman sebelumnya, kamu ucapkan ini, nanti dia sudah dilatih sebetulnya. Nanti kamu nyampe di sana, kamu buka mulut aja, aku akan berbicara lewat mulutmu. Oke? Karena sudah ada latihan itu setiap hari, sama kepada Nabi Amos kalau saudara lihat. Apa yang kamu lihat katanya? Oh, aku lihat ini. Jadi itu Tuhan melatih nabinya itu di tempat tersembunyi. Oke? Ketika dia mau rilis si nabi ini, karena dia tahu bahaya daripada itu ditipu oleh si jahat yang sudah merusak dia. Dia itu menjadi baik, menjadi penurut ketika firman itu menguasai dia. Makanya Tuhan bilang sama dia, kalau kamu nanti habis bicara, ini firman berikutnya. Inilah penjaga dia, firman berikutnya ini penjaga. Jadi bukan Tuhan lagi perlu mengingatkan dia. Enggak, dia sudah disampaikan. Jadi firman ini sudah kayak jadi pribadi. Firman yang berikutnya ini. Jadi harusnya dia fokus kepada firman yang ini. Ini yang harus benteng dia. Gak peduli siapapun, ini perintahnya kan. Gak peduli siapapun, jangan makan dengan siapapun. Kalau ada yang ngajak, gak peduli siapapun. Cuman dia itu lebih takut kepada manusia. Karena manusia itu senior. Jadi sempat cerita si nabi senior ini kepada dia. Nah, karena si nabi muda ini, karena pada waktu itu sudah nabi itu sendiri-sendiri. Tersiksa sebetulnya nabi itu, saudara. Jadi dia pengen, karena ada orang yang sama dengan dia. Dia pengen ngobrol bagi pengalaman. Jadi dia tidak memperhatikan firman. Nah, firman disitulah, saudara. Itulah Allah itu sendiri yang menuntun kita. Jadi apa yang saudara dengarkan, perhatikan baik-baik. Makanya saya katakan berulang-ulang. Dengerin. Supaya saudara mengerti, jadi ada proses dia itu menaklukkan seseorang. Sampai saudara tahu, sampai di mana engkau sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Sampai di mana keinginan-keinginanmu. Sampai di mana penipuan-penipuan si jahat itu dibongkar. Di dalam dirimu. Di dalam diri kita masing-masing. Makanya saudara, kalau saudara menganggap, wah masih saudara menyimpan sesuatu dalam hati saudara, masih ini, masih ya saudara masih menganggap istilahnya bahwa ya segala sesuatu perlu diuji, oke. Tapi saudara akan kehilangan firman Tuhan kalau Tuhan itu sendiri saudara uji. Saudara akan disebut kurang ajar. Tahu nggak kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya sudah diruntuhkan berkali-kali. Dari situ saya belajar. Oh, ternyata Tuhan yang sedang ada di antara kami bukan sekedar Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus itu, saudara, itu kerjaannya menebus dosa kita. Naik di atas kayu salib. Tapi Tuhan yang sekarang menghakimi, menghajar kita. Apa yang dihajar? Merasa kita benar. Merasa kita sudah nggak berdosa lagi. Merasa kita sudah lebih baik. Roh orang Farisi, roh ahli Taurat, itu sedang ditaklukkan di dalam kita. Jadi saudara, kita yang tanpa sadar selama ini sudah menjadi ahli Taurat yang lebih baik daripada ahli Taurat yang sendiri. Tahu saudara? Kita lebih baik. Karena kita sudah tahu kesalahan mereka. Kita pikir kita itu bisa lebih baik daripada ahli Taurat. Kalau kita tidak menerima penghakiman Tuhan, kalau kita tidak mengizinkan penghajarannya, menghajar perasaan benar kita sendiri, maka jangan heran kita masih bisa pemberontak di hadapan Tuhan. Siapapun kita. Kali ini saudara, Tuhan mengajari kita berganti-ganti. Ketika saya perhatikan kata demi kata, tahap demi tahap dia berbicara ke sini, dia bicara itu. Ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang suci hati. Kalau saudara masih tersandung dengan saya, dengan manusia, saya mikir ya paling dia ngomong kayak gini, karena kayak gini, karena kayak gini. Saudara nggak bisa melihat Tuhan. Tetapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan ketika dia bisa memakai manusia Yesus, memakai rasul-rasul yang lain yang biasa, ketika dia bisa menaklukkan Nebukadnezar sekalipun, ketika Firaun sendiri pun itu dikatakan jadi hambanya. Saudara, berarti yang kita fokuskan bukanlah antikris. Yang kita perlu berjaga-jaga bukanlah munculnya elit global. Yang kita berjaga-jaga bukanlah keadaan yang sedang terjadi. Terjadi gempa, terjadi letusan gunung Merapi. Tahu saudara, semakin saudara ditaklukkan oleh Tuhan. Tahukah saudara? Itu berbanding lurus dengan kehancuran-kehancuran yang ada di dunia ini. Karena kita ini adalah representatifnya Tuhan. Dalam arti begini. Begitu tanah kita ini ditaklukkan. Oke? Dipulihkan. Maka tanah yang di luar. Ibarat Tuhan sedang menghancurkan kita. Ibarat Tuhan sedang bumi ini. Jadi dalam hal ini tidak masanya lagi kita berdoa menghentikan bencana ini. Itu gak mengerti tentang Tuhan. Gak mengerti, gak bisa melihat Tuhan. Itu adalah orang-orang yang ingin mengendalikan Tuhan. Yang masih ingin mengatur Tuhan seperti Musa. Masa itu sudah lewat, gak bisa lagi kayak gitu. Makanya orang-orang yang mendapatkan pesan-pesan seperti itu, lihat. Mereka seperti dikejar bayangan mereka. Kemana mereka mau sembunyi? Karena yang mereka perhatikan bukan firman Tuhan yang meruntuhkan mereka. Mereka itu ingin menghindar. Mereka ingin menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Tahu ketika mereka sembunyi, bumi ini jalan terus. Kepolah mereka terus, diteleponlah kita. Udah gimana di sana, Pak? Saya ditelepon terus, di WA terus.
Dia kasih berita-berita yang ini, oh gini edit global segala macam. Saya jawab aja, aman. Saya bikin aja senyum. Kadang saya nggak balas. Kepo lu. Bunyi sendiri handphonenya. Oke, jadi lihat. Jadi kita yang ada di sini, perhatikan, perlindungan kita itu bukan secara alam materi. Perlindungan kita itu nggak kelihatan karena Tuhanlah perlindungan kita. Begitu saudara khawatir, begitu saudara takut sedikit aja, saudara keluar dari Tuhan. Pikiran Yesus tahu nggak? Begitu dia mau dianiaya, dia bilang. Ketika Pilatus bilang, apakah kamu nggak tahu ya aku berkuasa atas hidupmu? Sedikit pun kamu tidak berkuasa atas hidupmu. Kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu. Ketika gembala saya bilang, dia yang pelihara dapur saya, menjaga supaya dapur saya tetap mengepul. Memang dia bilang bukan kepada saya, tapi suatu saat pun akan nanti kepada saya. Dia akan kendalikan saya. Bukan Bapak yang pelihara hidup saya. Saya tahu itu Tuhan, saudara. Bukan manusia yang pelihara kita. Tuhan sedang tunjukkan, saudara. Elia dibawa di tepi sungai Kerit itu, burung gagak disuruh bawa makanan untuk dia. Bahkan perempuan yang sangat miskin itu harus yang sudah ada makanan. Yang tinggal itulah dia. Dia harus kasih itu ke hamba Tuhan. Ke Elia. Buat dulu untuk aku katanya. Kejamnya. Justru dengan itulah si orang itu selamat ketika masa kelaparan. Saudara, ingat, masa ke depan kita makin sulit. Ingat, harus Tuhan yang pelihara engkau. Jangan berusaha memelihara hidupmu. Tuhan yang pelihara. Dan sistem dunia ini sedang diruntuhkan. Segera keluar dari sistem dunia. Artinya apa? Jangan gantungkan hidupmu ke situ. Jangan pernah takut dengan orang yang menakut-nakuti. Nanti kamu dipecat segala macam. Saudara bisa bilang, engkau tidak bisa pecat saya kalau Tuhan tidak suruh engkau memecat saya. Oke? Itu baru saudara dipimpin oleh Tuhan. Karena bumi ini milik kita. Bumi ini bukan milik mereka. Haleluya. Dan Tuhan seperti inilah yang sedang datang. Bukan Tuhan yang kayak dulu lagi. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Bukan. Yang sedang datang di antara kita Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Gak ada yang bisa menjamah dia. Makanya, ayo taklukkan diri kita kepada Tuhan. Izinkan dia memurnikan engkau. Izinkan dia menyempurnakan engkau. Jangan lawan proses yang sedang terjadi atas hidup. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengarkan suara Tuhan setiap pagi. Buatlah dirimu layak dikunjungi Tuhan. Buatlah dirimu seperti rumahnya Maria.
yang sangat selalu ingin dikunjungi oleh Tuhan setiap hari. Buatlah hatimu dengan sikap kau diajak bicara, diajak ngomong dari hati ke hati. Dan lihatlah bagaimana sekarang dia makan bersama dengan engkau dan engkau bersama dengan dia. Baik, sudah lihat 7 sudah. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini. Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah menuntun kami. Pekerjaan sepanjang hari ini. Kami bekerja bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau, Tuhan. Kekal selama-lamanya. Semua kita yang mengasihi sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.